Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Febrianto dari Politeknik TDC Bandung, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang queue dengan array, menggunakan dengan array. Nah, queue atau antrian merupakan suatu kumpulan data yang memiliki head atau form di mana data dikeluarkan DQ dan tail atau rear, di mana data dimasukkan NQ di antrian. Nah, untuk proses queue seperti halnya pada antrian yang biasa kita lakukan sehari-hari dimanapun antrian dimulai dari depan ke belakang. Jika di depan belum pergi meninggalkan antrian, maka antrian terus bertambah dari belakang. Dan antrian paling belakang di sini dinamakan rear atau tail. Jadi selama antrian terus bertambah NQ, maka antrian yang paling terakhir adalah rear. Nah, di sini ada NQ dan hasil, dan di sini ada rearnya 3. Ini angka yang paling belakang dan front itu di awal. Nah, untuk NQ atau data yang masuk, sini ada 3 data pertama, dan terus masuk data yang masuk lagi data jadi antrian keempat. Nah, ini adalah disebut NQ disebutnya. Terus hasil, nah hasilnya jadi berubah, bukan 3 lagi yang terakhir, jadi 4 yang terakhir, 1 yang awalnya gitu. Oke, terus jika ada yang keluar dari antrian atau DQ, maka data tersebut adalah yang paling depan, head atau front. Dan data berikutnya setelah data yang keluar berubah menjadi yang paling depan atau front. Nah, kayak gini. Nah, ini datanya 1, 2, 3, 4, dan 4 ini terakhir dan 1 ini awal. Nah, untuk DQ, nah jadi yang data pertama keluar, lanjut lagi ke data yang keduanya. Jadi data kedua jadi yang pertama, yang 4 jadi yang terakhir. Jadi bisa juga menggunakan queue menggunakan metode FIFO, di mana yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali juga. Maksudnya FIFO itu first in first out gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk program queue-nya, untuk mengimplementasikan program queue di C++, kita membutuhkan 3 method atau fungsi queue. Nah, fungsi NQ untuk penambahan datanya, untuk penambahan datanya di antrian. Nah, untuk DQ untuk mengeluarkan data antrian di print queue untuk menampilkan queue. Nah, untuk DQ untuk itu tuh mengeluarkan data di antrian, dan untuk print queue untuk menampilkan datanya. Nah, selain 3 fungsi tersebut, kita akan membuat 2 fungsi opsional untuk mengecek apakah antrian kosong it's empty dan antrian penuh itu is full gitu. Nah, untuk mengecek antrian yang kosong itu is empty dan yang penuh itu is full. Nah, untuk yang ketiganya, untuk menyimpan data kita dapat menggunakan empty array. Nah, dengan maksimum array yang nanti akan kita definisikan sebagai maksimum antrian. Jadi kita
bisa mengetahui indeks pertama adalah from dan data indeks yang kosong untuk menambahkan data sebagai rearnya. Nah, jadi mengetahui indeks pertama adalah from-nya dan data indeks yang kosong itu bisa menambahkan data sebagai rearnya untuk data terakhirnya. Untuk data antrian terstruktur, kita bisa menggunakan struct sehingga lebih mudah mengakses dari front atau rear dan array datanya sendiri seperti sebuah objek. Karena ini adalah program konsole, maka tentu kita juga akan membuat fungsi atau main. Nah, kita lanjut ke kode program Q. Nah, untuk prosesor dan header file itu menggunakan include iostream dan define max 20 atau maksimum data Q dan using namespace std. Di sini kita hanya menggunakan 2 baris prosesor untuk mendefinisikan header file iostream untuk standar input atau output stream, dan max itu maksimum data array pada queue atau antrian. Nah, yang keduanya itu ada struct data. Nah, tadi kan dibahas tentang struct data. Struct data itu deklarasi struct antrian atau struct queue, integer front, dan rear data max queue, integer awal, akhir, data yang penuh atau full gitu kan. Pada struct kita mendelerasikan front dan rear dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan, yaitu max atau full-nya. Nah, deklarasi variabel pada struct sama halnya dengan pendeklarasian variabel pada umumnya. Yang sebelum di video-video lainnya atau video yang aku upload sebelumnya, di sini kita hanya memiliki tipe data yang sama. Jadi kita bisa menghematkan barisan atau membariskan 3 variabel bertipe integer. Di sini kita hanya membuat program untuk mengetahui dasar implementasi Q di C++. Sederhana, kita juga bisa menggunakan variabel data dengan tipe data lain selain integer atau sebagai data struct seperti pada program. Nah, untuk memeriksa antrian itu di cek atau antrian penuh itu di bold is full. Nah, di bold is full ini tuh mengecek apakah antrian ini penuh atau belum gitu. Di is full ini tuh di bold is full. Nah, di sini tuh mengecek apakah antrian penuh, apakah antrian kosong gitu. Nanti kalau penuh nanti penampilannya itu max gitu. Apakah kalau kosong itu nanti ditampilinnya 0. Nah, gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kedua fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh is full fungsi pertama dan fungsi kosong is empty keduanya mengambil nilai boolean. Nilai boolean itu nilai yang sama. Jadi kita cukup mengambilkan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Yang pertama, pada fungsi isFull mengembalikan nilai truth atau benar. Jika nilai QRear sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan max, atau false jika tidak sama. Pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai truth jika nilai QRear sama dengan 0 atau false jika tidak sama gitu. Menampilkan data antrian. Nah,
Ini juga menampilkan data antriannya yang tadi untuk fungsinya. Nah, di sini menggunakan void. Nah, void itu hampir sama menampilkan data-data. Di sini jika antrian kosong atau is empty, sini akan ditampilkan antrian kosong. Jika queue antriannya integer menambahkan koma data pada queue front i kurang queue rar i plus plus itu tuh menambahkan koma jika data tidak terdapat di antrian pertama. Untuk menampilkan antrian, kita perlu memeriksa apakah antrian kosong. Jika kosong, maka tidak ada data yang ditampilkan. Jika cukup ditampilkan pesan. Tapi jika antrian berisi data atau ada antrian di sana, maka ditampilkan data yang ada di antrian menggunakan for loop. Oke, lanjut. Nah, yang kelima tuh input data ke antrian. Nah, input data ke antrian tuh sini ada beberapa menggunakan void juga. Menambahkan data ke antrian itu menggunakan void dan enq. Enq itu data yang masuk. Dan jika full nanti disampaikan atau outputnya tuh antrian penuh. Kalau tidak integer data menambahkan data ke antrian. Nah, jadi kalau misalkan belum penuh nanti dia menampilkan masukkan data cin gitu. Cinnya masukkan data yang akan kita masukkan. Nah, untuk menempatkan tile atau var pada elemen data terakhir yang ditambahkan qrar plus titik koma. Cout-nya data ditambahkan. Nah, kan datanya akan ditambahkan dengan cin tadi. Oke, print q itu untuk menampilkan. Nah, untuk menginput data ke antrian, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke antrian karena sudah tidak ada ruangan lagi yang tersedia. Jika masih ada ruangan, maka input data ke antrian tambahkan satu nilai ke qrar di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Di sini kita juga memanggil fungsi print q yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya secara langsung setelah data ditambahkan. Jadi user bisa melihat data ada di dalam antrian. Untuk keenam itu mengambil data antrian. Mengambil data antrian itu sama halnya dengan menampilkan data antrian. Untuk mengambil data antrian atau mengeluarkan DQ, pertama kali kita perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian, karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian. Jika ada data pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau queue front. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan dan kemudian mengurangi satu nilai qrar. Untuk menampilkan data itu menggunakan void atau dq ini juga menghapus gitu. Nanti jika is empty nanti mengeluarkan atau outputnya nanti antrian masih kosong. Kalau dia masih kosong, dan jika pengen diambil datanya nanti keluar mengambil
cout-nya mengambil data q titik data dalam kurung q front untuk menggeserkan data ke head. For i untuk untuk menggeserkan data itu for integer dalam kurung integer i sama dengan q front i kurang i kurang q rar titik koma terus i plus plus untuk menempatkan tile pada data terakhir yang digeser q rar. Nah itu frame-nya. Oke lanjut. Yang terakhir menampilkan menu. Nah menampilkan menu ini tuh integer main. Saya menggunakan di sini menggunakan integer, terus integer host atau do. Nah di sini tampilan menunya, cout-nya itu menu, terus pilihan 1 NQ, pilihan 2 DQ, pilihan ketiga keluar, dan terakhir itu masukkan pilihan. Nah chin itu masukkan pilihannya, switch itu masukkan kode apa yang bakal masukin. Nah untuk di switch di sini masukkan pilihan menu yang tadi yang kita tulis tadi. Yang pertama NQ, yang kedua DQ, dan ketiga itu keluar, pilihan keluar. Atau keempat itu bisa default, pilihan tidak tersedia atau break nanti. Juga sini menggunakan well, tidak menggunakan kata keempatnya. Oke, lanjut. Nah, setelah semua fungsi dan variabel yang kita butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi-fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program yang kita inginkan. Program Q dengan memanggil dengan memolesnya menjadi sebuah menu yang menu pada berfungsi main. Di sini kita hanya perlu menggunakan peluang while dan switch untuk menentukan pilihan user atau switch akan memeriksa pilihan user. Nah, di sini adalah nilai variabel choice pada tipe data integer. Di sini hanya dua pilihan. Pilihan pertama jika user menambahkan data ke antrian, dan pilihan kedua jika user ingin menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Selain dari kedua pilihan tersebut, maka tampilan pesan pilihan tidak tersedia. Sedangkan while sendiri akan mengulang pilihan pada switch selama user tidak pilihan dengan nilai 3 atau host sama dengan 3. Oke, mungkin langsung saja ke programnya teman-teman. Sini programnya udah saya buat. Nah untuk di sini kan sama yang kayak tadi, cuman saya sambung-sambung saja untuk programnya. Sini saya menggunakan include useTime dan define max 20, itu maksimum data queue-nya. Terus saya menuliskan struct queue, dan struct queue itu untuk mendelektasikan struct antriannya. Sini ada awal dan akhir, terus datanya. Cek apakah antrian penuh. Nah di sini untuk mengecek antrian penuhnya bold is full. Nah untuk di runnya turun run max gitu. Cek apakah antrian kosong. Nah di sini untuk ngecek apakah antrian kosongnya is empty, sama dengan 0. Untuk menampilkan queue-nya void print queue. Sini jika antrian kosong, sini akan mengeluarkan antrian kosong gitu, biar yang lain bisa masuk juga ke data yang di sini. Atau queue for integer i dan front i kurang q rar
i++ untuk menambah koma jika data tidak dapat di antrian pertama. Untuk seterusnya menambahkan data ke antrian. Nah, untuk menambahkan data ke antrian ada NQ. NQ ini tuh untuk menambahkan. Kalau emang misalkan masih bisa untuk ditambahkan, ya nanti tidak ada tulisan antrian penuh gitu atau is full. Jika datanya kurang nanti masukkan jika masih ada nanti tulisannya masukkan data gitu. Untuk menampilkan tile atau elemen terakhir yang ditambahkan. Nah, untuk selanjutnya itu saya juga menggunakan void itu sama kayak tadi, mengambil data dari antrian. Nah, untuk mengambil data dari antrian itu tidak semuanya bisa diambil. Kalau emang datanya ada di dalam bisa diambil, ya bisa, berarti itu bisa keluar datanya. Dan sini juga bisa menggeserkan antriannya ke head, ke depan, untuk bergantian menggunakan for. Integer i sama dengan q titik front ini awalnya, jadi yang awal keluar i kurang kecil dari q rar i++. Nah, sini apabila yang depan udah keluar, terus yang belakangnya nyambung lagi untuk ke depan, ke frontnya. Nah, sini terakhir itu ada integer main dan integer close do. Tampilan menunya di sini ada NQ, DQ dan keluar. Masukkan pilihan. Sini juga sini juga menggunakan switch. Switch ini buat menu pilihannya. Menu pilihannya itu NQ terus DQ, delfoot. Nah, delfoot ini tuh apabila pilihan kita tidak memenuhi ke nomor yang ada di menu, misalkan 1 2 3 kita milihnya 4, nanti keluarnya atau outputnya tuh di cout-nya pilihan tidak tersedia. Coba kita run. Oke, langsung saja ke timenya. Nah, sini kita disuruh pilih menu yang ini tadi, misalkan nomor 1, masukkan data-datanya 25, 12, 45. Oke. Nah, ini datanya error. Oke, sebentar, terlalu banyak itu memasukkan datanya. Coba NQ nya 1, datanya 2. Nah, tambahkan data 2, masukin lagi pilihannya 2, misalkan DQ. Oke, antrian masih kosong. Gitu. Mungkin segitu ya teman-teman untuk progres Q array-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.